Mau lihat videonya ya? Subscribe dulu lah. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Murrahmania, NIM E 2019-1064, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya mau menanggapi materi kedua Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII dengan materi konsep dasar ekonomi Islam. Di dunia, ekonomi yang berkembang ada dua, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Sebelum kita membahas ekonomi Islam, kita akan membahas definisi ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis, yaitu sumber, kompetisi, kesejahteraan, dan mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam itu bersumber berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Selanjutnya, kompetisi. Dalam ekonomi Islam itu dikontrol oleh syariat Islam. Dalam ekonomi kapitalis itu bebas dan melahirkan monopoli. Dan dalam ekonomi sosialis, kompetisi itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Selanjutnya, kepemilikan. Dalam ekonomi Islam itu individu dan umum secara nisbi. Dalam ekonomi kapitalis itu individu secara bebas, dan kalau ekonomi sosialis itu semua alat produksi itu milik umum. Selanjutnya, kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam itu bersifat jasmani jasmani, rohani, dan akal. Dalam ekonomi kapitalis dan sosialis bersifat jasmani dan berakal. Yang terakhir, mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam itu bekerja menurut maslahah. Dalam ekonomi kapitalis dibiarkan berjalan sendiri, dan dalam ekonomi sosialis dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya adalah dasar-dasar ekonomi. Dasar-dasar ekonomi itu ada 6. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu meyakini keesaan Allah dan hanya Allah lah yang kita patuhi. Yang kedua, asidik dan amanah, yaitu kejujuran dan amanah. Nah, jadi kita tuh dalam bertransaksi itu harus jujur dan amanah. Dalam berhutang, berjualan, dalam membeli dan sebagainya, kita tuh harus jujur dan bisa amanah. Yang ketiga yaitu menyukai hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah al-adl, yaitu keadilan. Nah, kita harus bisa adil dalam menjual, membeli, dan lain-lain. Yang kelima, al-tawazun, yaitu keseimbangan. Yang keenam adalah ta'awun, yaitu tolong-menolong. Dan yang terakhir, kita membahas karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar,
dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, zakat. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.